Pada saat ini kita akan membahas sejarah Kerajaan Mempawah, yakni salah satu kerajaan yang ada di Kalimantan Barat. Kerajaan Mempawah banyak dikenal orang karena pemerintahan Raja Opu Daeng Menambon, yaitu sejak tahun 1740. Namun sebenarnya Kerajaan Mempawah itu sudah ada jauh sebelumnya, yaitu kira-kira tahun 1380. Pertama kali Kerajaan Mempawah berdiri, pusat pemerintahannya bukanlah di Mempawah seperti yang kita lihat saat ini. Tetapi pusat pemerintahan pada saat itu berada di Pegunungan Sadaniang. Kerajaan yang terkenal pada saat itu adalah Kerajaan Suku Dayak. Adapun penguasa dari Kerajaan Suku Dayak tersebut adalah Fatu Gumentar. Sebagai penguasa Kerajaan Dayak, Fatu Gumentar sangat terkenal. Mereka hidup mewah karena kejayaannya itulah sehingga menyebabkan banyak kerajaan-kerajaan kecil yang ingin berebutnya. Salah satu kerajaan yang terangsang untuk menyerang adalah Kerajaan Suku Bianju. Maka terjadilah Perang Kayang Mengayau atau yang disebut dengan memenggal kepala manusia. Meskipun Fatu Gumentar terkenal raja yang sangat berani, tangguh, namun dengan adanya serangan mendadak dari Kerajaan Bianju, akhirnya Fatu Gumentar kalah. Kepalanya terkaya oleh orang-orang suku Bianju dan dibawa ke kerajaannya. Pada saat peristiwa itu juga banyak jatuh korban di antara kedua belah pihak. Ternyata sejak saat kematian Fatu Gumentar menyebabkan kehancuran kerajaan ini. Beberapa abad kemudian, kira-kira tahun 1610, kerajaan ini bangkit kembali di bawah kekuasaan Raja Kudung. Pusat pemerintahan yang dulunya di Pegunungan Sadaniang dipindahkan ke Pakana. Tidak banyak yang bisa diceritakan pada masa pemerintahan Raja Kudung ini. Yang jelas setelah beliau wafat dan dimakamkan di Pakana, yakni Karangan, berakhir pula lah pemerintahan Raja Kudung. Setelah wafatnya Raja Kudung, pemerintahan diambil alih oleh Raja Senggaok. Pada masa pemerintahan raja ini, pusat kerajaan dipindahkan dari Pakana ke Senggaok. Raja Senggaok yang lebih dikenal dengan nama panggilan Panembahan Senggaok ini mempunyai seorang istri yang berasal dari Kerajaan Batu Rijar Indragiri, yakni Sumatera, bernama Putri Cermin. Dia adalah salah satu putri Raja Kohar. Selanjutnya Putri Cermin ini bergelar Ratu Panembahan Putri Cermin. Dari perkawinan antara Panembahan Senggaok dengan Putri Cermin ini dikaruniai seorang anak perempuan yang diberi nama Utin Indrawati. Pada saat perkawinan itu diramalkan oleh seorang ahli nujum bahwa apabila kelak melahirkan seorang anak perempuan, maka kerajaan ini akan diperintah oleh seorang raja yang berasal dari kerajaan lain. Ketika usia Utin Indrawati telah cukup dewasa, ia dinikahkan dengan Sultan Muhammad Zainuddin dari Kerajaan Tanjung Pura. Dan dari perkawinan tersebut, mereka dikaruniai seorang putri yang cantik parasnya dan diberi nama Putri Kasumba. Namun, ternyata apa yang diramalkan ahli nujum tersebut benar adanya. Setelah berakhirnya pemerintahan Raja Senggaok, Kerajaan Mempawah diperintah oleh Raja Opu Daeng Menambon. Opu Daeng Menambon bukanlah orang Kalimantan asli. Beliau beserta keempat kakak beradiknya berasal dari Kerajaan Luwuk di Sulawesi Tenggara. Mereka meninggalkan daerah kelahirannya, merantau menuju Banjarmasin, Betawi, berkeliling sampai Johor, Riau, Semenanjung Melayu, akhirnya sampai pula di daerah Kerajaan Tanjung Pura. Dalam perantauannya, mereka berlima banyak membantu kerajaan-kerajaan kecil yang sedang mengalami kesulitan. Kesulitan ini maksud contohnya terlibat pada suatu peperangan, baik itu perang saudara ataupun baru diserang oleh kerajaan lain. Karena kebiasaan dan sifat yang suka menolong terhadap pihak yang lemah, maka mereka terkenal sampai di mana-mana. Begitu pula yang dilakukan ketika datang di Tanjung Pura. Pada saat itu, di Kerajaan Tanjung Pura sedang terjadi suatu perang saudara. Penyebabnya adalah adik kandung Sultan Muhammad Zainuddin, yakni Raja Tanjung Pura, bernama Pangeran Agung menyerang Sultan Muhammad Zainuddin. Tujuan penyerangan itu adalah ingin merebut tahta Kerajaan Tanjung Pura yang saat itu diduduki oleh kakaknya. Tanpa perlawanan, keluarga raja diusirkan ke Banjarmasin. Dengan bantuan orang-orang Bugis, Sultan Muhammad Zainuddin mengadakan serangan balasan, tetapi selalu kalah.
sampai akhirnya Sultan Muhammad Zainuddin sendiri ditawan dan dipenjara di dalam Masjid Agung Tanjung Pura. Ketika beliau di penjara, beliau sempat mengirim surat kepada Opu Daeng Monambon dan saudara-saudaranya melalui rakyat yang masih setia pada Sultan. Isi surat tersebut tidak lain yakni meminta bantuan untuk merebut kembali tahta kerajaan yang dirampas oleh adiknya. Pada waktu itu Opu Daeng Monambon dan keempat saudaranya sedang berada di Johor. Mereka sedang membantu Raja Johor yang diserang oleh raja kecil dari Minangkabau. Berkat bantuan Opu Daeng Monambon dan saudara-saudaranya, raja kecil bisa dikalahkan. Menerima surat dari Sultan Muhammad Zainuddin, mereka berlima segera pamit pada Sultan Johor. Mereka langsung berangkat ke Tanjung Pura. Singkat cerita, mereka berhasil mengalahkan Pangeran Agung tanpa melalui pertumpahan darah. Sultan Muhammad Zainuddin kembali memegang tali pemerintahan di Kerajaan Tanjung Pura. Pada waktu mereka berlima membantu Sultan Muhammad Zainuddin, Opu Daeng Monambon berkenalan dengan Putri Kesumba, yakni putri dari Sultan Muhammad Zainuddin. Akhirnya dengan persetujuan Sultan Zainuddin, mereka dinikahkan. Dari perkawinan antara keduanya ini dikaruniai beberapa orang putra dan putri. Setelah menikah, Opu Daeng Monambon masih juga pergi ke Johor. Mereka masih diharapkan bantuannya oleh Raja Johor yang kembali diserang oleh kerajaan-kerajaan kecil di daerah Riau. Setelah kembali ke Kerajaan Tanjung Pura, kekacauan terjadi lagi di kerajaan ini. Anak-anak Sultan Muhammad Zainuddin saling berebut tahta kerajaan guna menggantikan ayahnya apabila suatu saat ayahnya wafat. Untuk yang kedua kalinya, Opu Daeng Monambon dapat membantu Sultan mendamaikan anak-anaknya. Pada saat itu, Opu Daeng Monambon diberi gelar Pangeran Mas Surya Negara. Tidak lama kemudian, ada kabar dari Kerajaan Mempawah bahwa Panembahan Senggaok, yakni Raja Kerajaan Mempawah, telah wafat. Tahta kerajaan beserta harta peninggalannya diserahkan kepada Sultan Muhammad Zainuddin. Maka diserahkanlah semua itu pada menantunya, yaitu Opu Daeng Monambon, termasuk tahta kerajaan Mempawah. Setelah menduduki tahta kerajaan, beliau memakai gelar Pangeran Mas Surya Negara. Gelar itu adalah gelar yang diberikan oleh Sultan Muhammad Zainuddin, sedangkan sang permaisuri Putri Kesumba bergelar Ratu Agung Sinuhun. Sejak Opu Daeng Monambon naik tahta, pusat pemerintahan dipindahkan dari Senggaok ke Sebukit Rama. Daerah Sebukit Rama adalah sebuah tempat yang subur, makmur, ramai didatangi para pedagang dari daerah sekitarnya. Pada masa pemerintahan Opu Daeng Monambon, banyak perbedaan yang terjadi dibandingkan dengan penguasa-penguasa sebelumnya. Adapun perbedaan-perbedaannya diantaranya adalah sistem pemerintahannya. Sebelum Opu Daeng Monambon bersumber pada hukum adat setempat, yaitu hukum adat suku Dayak, tetapi setelah Opu Daeng Monambon berkuasa, sistem pemerintahan selain bersumber pada hukum adat, yang lebih penting adalah memakai hukum syarak, yakni yang bersumber pada hukum Islam. Dengan adanya agama Islam yang dipakai sebagai sumber hukum pemerintahannya, maka pada saat pemerintahan raja ini, agama Islam menyebar sampai ke daerah sekitar Mempawah, dan sejak saat itu pula Kerajaan Mempawah berubah menjadi Kerajaan Islam. Setelah kira-kira 20 tahun Opu Daeng Monambon memegang tali pemerintahan di Kerajaan Mempawah, beliau pun wafat, tepatnya pada hari Senin, tanggal 20 Safar 1175 Hijriah, atau tahun 1761 Masehi. Beliau dimakamkan di daerah Sebukit Rama. Beliau meninggalkan 10 orang putra dan putri yang akan menggantikan kedudukan ayahnya. Adapun yang menggantikan ayahnya menjadi raja adalah putra mahkota yang bernama Gusti Jamiril. Setelah menjadi raja, Gusti Jamiril bergelar Pangeran Adiwijaya Kusumajaya. Setelah 26 tahun Panembahan Adiwijaya Kusumajaya memerintah, datanglah penjajah Belanda di Mempawah. Karena adanya suatu perselisihan saat Belanda datang, maka terjadilah peperangan di antara keduanya. Dengan peristiwa itu mengakibatkan banyak korban jatuh dari kedua belah pihak. Untuk menghindari pertumpahan darah yang semakin banyak, Panembahan Adiwijaya mengundurkan diri guna mengatur siasat. Belum sempat Panembahan Adiwijaya membalas serangan Belanda, beliau pun wafat pada hari Ahad bulan Zulhijjah, bertepatan dengan tahun 1790 Masehi. Jenazah beliau dimakamkan di Karangan.
Perjuangan dilanjutkan oleh putra beliau yang terkenal gigih, yaitu Gusti Jati dan Gusti Mas. Ketika wafat, Penemban Adiwijaya meninggalkan 8 orang putra-putri dari 2 istri. Dari istri pertama bernama Daengkolola. Mereka dikaruniai 3 orang putra, salah satu diantaranya adalah Gusti Jati. Dialah sebagai putra mahkota, kemudian dia menjadi raja dengan gelar Sultan Muhammad Zainal Abidin. Sedangkan dari istri yang kedua, yang bernama Daeng Laila, dikaruniai 5 orang putra dan putri. Salah satu diantaranya yang menjadi raja adalah Gusti Amir. Pada saat Penemban Adiwijaya meninggalkan Mempawah menuju Garangan, roda pemerintahan tidak ada yang mengendalikan. Maka Belanda mengangkat Syarif Qasim, putra dari Sultan Abdurrahman dari Kerajaan Pontianak, menjadi Raja Mempawah. Syarif Qasim memegang tali pemerintahan di Kerajaan Mempawah hanya sementara saja. Hal ini disebabkan beliau harus menggantikan kedudukan ayahnya menjadi raja di Kerajaan Pontianak. Maka disuruhlah adiknya yang bernama Syarif Hussein menggantikan kedudukannya. Lagi-lagi raja ini merintah hanya sebentar, karena putra mahkota Penemban Adiwijaya yang bernama Gusti Jati berhasil mengalahkan Belanda. Di bawah pimpinan Gusti Jati dengan bantuan Gusti Mas, Belanda dipukul mundur dari pusat kerajaan. Dengan perginya Belanda dari Mempawah, tahta kerajaan diambil alih oleh Gusti Jati sebagai putra mahkota. Pusat pemerintahan yang semula berada di Bukit Rama oleh Gusti Jati dipindahkan ke Mempawah, tepatnya di Pulau Pedalaman. Tempat ini sangat strategis untuk perang karena terletak di tepi sungai. Kerajaan Mempawah di bawah kekuasaan Gusti Jati semakin tersohor sebagai pusat perdagangan dan kota pertahanan yang kokoh. Belanda tidak mau lagi menyerang Mempawah. Mereka mengubah siasatnya, yaitu menempuh jalan damai. Namun demikian, Mempawah justru mendapat serangan dari Kerajaan Pontianak. Akhirnya Kerajaan Mempawah kalah disebabkan armada laut Kerajaan Pontianak sangat tangguh. Dengan kegagalan ini, Gusti Jati meninggalkan kota Mempawah menuju ke daerah Kerajaan Lama. Dengan demikian, Kerajaan Mempawah tidak ada yang memerintah. Kesempatan ini digunakan oleh penjajah Belanda. Kekosongan kekuasaan ini segera diisi oleh Belanda dengan menobatkan Gusti Amir menjadi raja. Kemudian beliau memakai gelar Penemban Adinata Krama Umar Kamaruddin. Setelah Gusti Amir wafat, tahta kerajaan digantikan oleh Gusti Mukmin yang menobatkannya menjadi raja juga pemerintahan Belanda. Hal ini disebabkan sebelum menjadi raja, beliau bekerja sama dengan Belanda. Sejak menjadi raja, Gusti Mukmin bergelar Penembahan Mukmin Natajaya Kusuma. Wafatnya Gusti Mukmin, tahta kerajaan digantikan oleh Gusti Mahmud. Beliau bergelar Penembahan Muda Mahmud Alauddin. Kemudian Gusti Mahmud ini wafat. Sebagai gantinya adalah putra mahkota yang bernama Gusti Usman. Setelah memegang tahta kerajaan, beliau bergelar Penembahan Usman. Raja selanjutnya yang memerintah Kerajaan Mempawah adalah Gusti Ibrahim. Beliau memakai gelar Penembahan Ibrahim Muhammad Syafiuddin. Pada saat Gusti Ibrahim wafat, putra mahkota yang bernama Gusti Taufik belum cukup dewasa untuk memegang tali pemerintahan. Maka tahta kerajaan diserahkan kepada Gusti Intan. Beliau bergelar Pangeran Mangku. Akhirnya setelah putra mahkota sudah cukup dewasa, tahta kerajaan diserahkan kembali kepada Gusti Taufik. Beliau memakai gelar Penembahan Muhammad Taufik Akamuddin. Setelah Gusti Taufik memerintah kira-kira 40 tahun, Jepang datang ke Mempawah. Pada waktu kedatangan Jepang inilah terjadi suatu tragedi di Kalimantan Barat. Tragedi yang dimaksud adalah pembantaian secara besar-besaran terhadap para raja, tokoh masyarakat, kaum cendekiawan maupun rakyat biasa. Mereka yang dibantai ini mayatnya dimakamkan di daerah Mandor. Tempat pemakaman ini kemudian dinamakan Makam Jong Mandor. Salah satu tokoh yang diculik dan dibantai dalam peristiwa ini adalah Penembahan Muhammad Taufik. Saat beliau wafat, putra mahkota yang bernama Jimmy Ibrahim masih terlalu muda untuk menduduki tahta kerajaan. Untuk memangku jabatan ini, Jepang mengangkat Gusti Musta'an sebagai wakil Penembahan. Sampai berakhirnya kekuasaan kerajaan, Jimmy Ibrahim tidak pernah memangku jabatan sebagai raja di Kerajaan Mempawah. Dan
putrinya Gusti Taufik dianggap sebagai raja terakhir di kerajaan ini. Sejarah menunjukkan bahwa kerajaan Mempawah sejak berdiri hingga berakhir sudah mengalami perpindahan pusat kerajaan sampai 5 kali. Daerah-daerah yang pernah ditempati sebagai pusat pemerintahan adalah Pegunungan Sajaniang, Pekana, Sendaok, Sebutrama, dan Mempawah. Raja-raja yang pernah berkuasa di kerajaan ini dibagi 2 zaman, yaitu zaman Hindu dan zaman Islam. Adapun peninggalan kerajaan yang masih dapat kita nikmati dari kerajaan Mempawah ini adalah Keraton Amantubillah, yakni bekas Keraton Mempawah. Yang memberi nama Amantubillah adalah Penembahan Muhammad Taufik Kemudian, letaknya di Kampung Pedalaman Mempawah Hilir. Makam Raja-Raja Mempawah. Makam raja-raja ini terpencar di beberapa tempat antara lain Makam Opu Daeng Menambon di Sebutrama, Makam Raja-Raja di Kampung Pedalaman Mempawah, Makam Penembahan Adiwijaya di Karangan, dan seterusnya Masjid Jami' Mempawah. Masjid Jami' Mempawah terletak di pinggir Sungai Mempawah, masuk wilayah Kampung Pedalaman Mempawah. Untuk mengenang Opu Daeng Menambon sebagai raja pertama di Kerajaan Islam Mempawah, maka nama beliau diabadikan menjadi nama sebuah jalan di Kota Mempawah, yaitu Jalan Opu Daeng Menambon.